Oke, di sini saya akan membahas mengenai industrial pollution atau polusi dari industri. Saya akan membahas dari segi water pollution. Sebelum memasuki ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu water pollution atau polusi dari air. Yang pertama ada tuh, water pollution is a condition where water quality decreases due to entry of dangerous substance or pollutants. Yang artinya pencemaran air adalah kondisi di mana kualitas air menurun akibat masuknya zat berbahaya atau bahan-bahan pencemar lainnya, yang dimana zat berbahaya ini dapat berupa benda, makhluk hidup, atau energi yang mengontaminasi sumber air. Sumber air ini dapat berupa sungai, kemudian danau, laut, dan air di dalam tanah. Polusi air merupakan masalah yang besar, jadi jangan kita sepelekan karena masalah ini merupakan masalah yang sangat-sangat amat serius karena dapat membahayakan atau mengancam kehidupan manusia atau kehidupan makhluk hidup lainnya. Yang dimana kualitas air menurun akibat masuknya zat-zat berbahaya tadi yang dapat mengubah sifat fisik air dan sifat fisik kimia dan biologis dan sifat biologis air. Sumber pencemaran dari air ini yaitu dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian. Sumber-sumber ini merupakan tidak jauh dari sisa-sisa aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab dan langsung membuangnya ke lingkungan dan merusak lingkungan dan ekosistem sekitar. Maka dari itu, ada beberapa cara untuk mengatasi dari water pollution ini atau dampak dari pencemaran air ini. Yang pertama, kita dapat mengolahnya lebih lanjut dan memprosesnya agar dapat dibuang ke lingkungan dengan aman atau digunakan kembali. Dampak dari pencemaran air ini sungguh amat bahaya, di antaranya itu gangguan kesehatan bagi manusia atau makhluk hidup lainnya, kemudian kerusakan ekosistem di air, dan krisis air bersih untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada beberapa cara untuk pengendalian pada pencemaran air. Salah satunya yaitu mengubah atau memproses limbah air tersebut agar aman saat dibuang ke lingkungan atau bisa digunakan lebih lanjut dengan proses tertentu. Sebelum memasuki proses, kita akan melihat prinsip of wastewater treatment, yang artinya ada beberapa prinsip dari pengolahan air tersebut, dimana salah satunya itu physical treatment. Physical treatment ini adalah gravity sealing is the most common physical process from removing suspended solid from wastewater. Yang artinya physical treatment yang artinya pengolahan secara fisik. Pengolahan secara fisik ini penempatan gravitasi adalah proses fisik yang paling umum untuk menghilangkan padatan tersuspensi dari air limbah, yang dimana pengendapan gravitasi merupakan metode yang paling umum digunakan untuk menghilangkan padatan tersuspensi dari air limbah. Proses ini memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk memisahkan partikel padat dan partikel yang lebih berat dari air, yang dimana metode ini adalah metode yang paling ekonomis untuk menghilangkan padatan tersuspensi dari air limbah. Sistem ini memiliki kelemahan dan kelebihan, yang dimana kelemahannya dalam metode ini yaitu metode ini membutuhkan waktu yang lama dan tempat yang besar, sedangkan kelebihannya memiliki biaya operasi yang rendah dan minim biaya yang efisien agar tidak menimbulkan masalah pada keuangan. Kemudian ada biological treatment. Most of the organic constituents in wastewater can serve as food substrate to provide energy for microbial growth, yang artinya pengolahan secara biologis.
Sebagian besar unsur organik dalam air limbah dapat berfungsi sebagai makanan atau substrat untuk menyediakan energi bagi pertumbuhan mikroba. Pada metode ini memanfaatkan kemampuan dari mikroorganisme tersebut untuk mengurai dan mentransformasikan bahan pencemaran organik yang dapat membahayakan lingkungan atau kehidupan di ekosistem air. Kemudian mikroorganisme ini dapat berupa seperti bakteri, jamur, dan protozoa yang menggunakan bahan pencemaran sebagai sumber energinya untuk nutrisi dan pertumbuhannya. Pada proses ini sangat bergantung pada mikroba dan membutuhkan pengawasan lebih agar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada prinsip chemical process, yang artinya proses kimia. For manifold wastewater, precipitation and differentiation are the only processing having with application, yang artinya untuk limbah air kota, pengendapan dan disinfikasi adalah salah satu proses yang mempunyai penerapan yang luas, yang dimana ada dua kata kunci tadi di situ, yaitu pengendapan dan disinfeksi, yang artinya pengendapan yang bertujuan untuk menghilangkan padatan tersuspensi pada limbah air yang lebih besar. Kemudian disinfeksi adalah bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang berbahaya atau seperti patogen yang ada di dalam air limbah. Kedua kombinasi ini merupakan proses yang dapat menghasilkan air limbah yang lebih aman untuk dibuang ke lingkungan. Kemudian setelah dari prinsip ini, kita akan membahas tentang pengolahan dari air limbah, yaitu wastewater treatment process. Yang pertama ada primary treatment atau pengolahan primer. Yang kedua ada secondary atau biological treatment atau pengolahan sekunder secara biologis. Yang ketiga ada tertiary advanced treatment atau pengolahan tersier lanjutan. Yang keempat ada sludge treatment atau pengolahan lumpur. Oke, pada pengolahan primary treatment atau pengolahan primer, yang dimaksud di sini adalah primary treatment, also known as pre-treatment, is the first and most fundamental step in the wastewater treatment process, yang artinya merupakan tahap awal yang paling mendasar dalam proses pengolahan air limbah. Fungsi dari pengolahan ini adalah untuk menghilangkan sebagian besar dari padatan tersuspensi yang berukuran besar dan yang mengembang. Oke, kemudian ada general process in primary processing, yang artinya proses umum dalam pengolahan primer, yaitu ada cross filtering atau bar screen, yang artinya penyaring kasar untuk menghilangkan benda-benda besar seperti plastik, kayu, dan kain yang ada di dalam air limbah tersebut. Kemudian ada grit removal, yang artinya penggrit removal yang berfungsi untuk menghilangkan pasir, menghilangkan kerikil, dan material keras lainnya yang berpotensi untuk merusak alat-alat proses pengolahan berikutnya. Kemudian ada primary deposition atau primary sedimentation. Ini merupakan proses pengendapan primer yang merupakan proses utama dalam pengolahan primer, yang dimana air limbah akan dialirkan ke dalam bak besar untuk diendapkan, dan kemudian setelah air sudah diendapkan dan dialirkan lagi, yang
yang lebih jernih dari proses pengolahan pengendapan tersebut. Setelah itu akan dialirkan ke tahap pengolahan berikutnya. Kemudian ini adalah gambaran dari primary or pre-treatment tadi. Ini adalah bar screen dan ada graph camber. Oke. Lanjut di secondary biological treatment atau pengolahan sekunder biologis, yang dimana termasuk dari bagian secondary treatment atau pengolahan sekunder. The secondary processing stage is a biological processing process, namely involving microorganisms that can break down or degrade organic material. Types of secondary processing. Yang pertama ada aerobic system dan anaerobic system, yang artinya tahapan pengolahan sekunder merupakan proses dari pengolahan biologis yang melibatkan mikroorganisme yang mampu menguraikan bahan organik. Ada dua tipe dari proses ini, yaitu anaerobic system dan aerobic system, yang dimana aerobic system ini proses yang membutuhkan oksigen untuk mengurai bahan dari bahan organik tersebut. Kemudian dari anaerobic system. Anaerobic system merupakan proses dari mikroorganisme bekerja tanpa oksigen yang dapat mengurai limbah tersebut. Dalam pemilihan sistem pengolahan ini yang dapat tergantung pada kebutuhan dan kondisi tempat yang dibutuhkan dalam pengolahan. Kemudian ini ada gambarnya waste treatment process yang dari secondary treatment, ada aeration tank dan secondary setting. Ini merupakan gambaran proses dari secondary treatment tadi. Oke, kemudian ini 30 advanced treatment atau pengolahan tersier lanjutan. This process is the final process of wastewater which aims to remove nutrients, nitrogen and phosphorus and pathogens. This process focus on the removal of nutrients and pathogens. Yang artinya proses ini merupakan proses akhir dari limbah air yang tadi diproses, yang bertujuan untuk menghilangkan unsur hara, nitrogen dan fosfor dan patogen. Di mana proses ini berfokus pada penghilangan nutrisi dan patogen. Yang dimana jika tidak diatasi dengan lebih lanjut, nutrisi ini yang mengandung nitrogen dan fosfor dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu merupakan pertumbuhan alga yang berlebihan di badan air. Padahal ini dapat merusak dari ekosistem air tersebut. Nah, ini adalah contohnya dari pertumbuhan alga yang tidak stabil, karena ini dapat merusak dari ekosistem air tersebut karena nutriennya tidak diproses lebih lanjut, maka akan terjadi seperti ini. Kemudian kembali lagi ke patogen. Patogen inilah merupakan seperti bakteri dan virus yang dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup, yang mana ini merupakan yang paling berbahaya yang harus selalu diwaspadai karena dapat bersifat fatal bagi kesehatan makhluk hidup. Jika nutrisi seperti nitrogen dan fosfor dapat diatasi dengan filtrasi, sedangkan patogen ini dapat diatasi melalui proses yang namanya adalah desinfeksi, yang artinya yang dapat membunuh mikroorganisme berbahaya dengan menggunakan klorin
dengan menggunakan klorin, sinar UV dan atau ozon. Nah, kemudian setelah ini sudah selesai proses dari pengolahan air limbah, tetapi masih ada salah satunya lagi, yaitu ini. Nah, ini tadi adalah wastewater treatment yang disinfection atau bagian dari untuk pencegahan patogen tadi. Ini adalah namanya. Nah, kemudian ada proses ini, sludge treatment atau pengolahan lumpur. Each stage of liquids waste processing, whether primary, secondary, or tertiary, will produce pollutant deposits in the form of sludge. Yang artinya setiap limbah cair, baik setiap proses limbah cair, pengolahan limbah cair baik secara primer, sekunder maupun tersier akan menghasilkan yang namanya endapan. Endapan ini berupa enceran dan lumpur, yang dimana ini diolah di bagian bawah ini. Oke, nah ini diolah di bagian bawah ini, yang dimana proses pengolahan lumpur ini bertujuan untuk mengurangi kadar air pada lumpur, kemudian membunuh patogen yang ada dalam lumpur, dan menstabilkan bahan organik agar tidak terjadi seperti pertumbuhan alga yang berlebihan seperti tadi, dan untuk mengurangi bahayanya pencemaran agar aman dibuang ke lingkungan. Kemudian kesimpulannya adalah dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pengolahan air limbah adalah proses penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ada beberapa tahapan dari pengolahan air limbah, yaitu primer, sekunder, tersier, dan sludge treatment, yang merupakan proses yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian teknologi yang digunakan dalam proses pengolahan air limbah terus dapat berkembang untuk menghasilkan air limbah yang aman dan ramah lingkungan. Pemanfaatan air limbah yang telah diolah juga menjadi solusi yang semakin penting untuk menjaga kelestarian dari sumber daya air. Sekian dari pembahasan saya mengenai industrial pollution ini. Jika ada kata-kata saya mohon maaf. Saya ingin berpesan kepada teman-teman semua bahwa menjaga kebersihan di lingkungan terutama dalam industrial pollution ini harus sangat kita perhatikan, karena memiliki dampak efek jangka panjang maupun jangka pendek baik kehidupan manusia atau kehidupan makhluk hidup lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.